makam ini dalam keadaan sepi, tapi di situ ada keranda jenazah. Keranda jenazah inilah yang menimbulkan bunyi berisik seperti itu. Jadi keranda jenazah ini bergerak dengan sendirinya. Dia langsung noleh ke belakang, senternya itu diarahkan ke belakang. Di belakang itu kosong. Sementara dia masih mendengar suara orang yang saling ngobrol itu. Kotak makan dari styrofoam itu dibuka. Begitu kotak styrofoam ini dibuka, Ruslan ini kaget. Ternyata ini adalah mie yang sudah busuk dan sudah banyak cacing di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ruslan yang asalnya dari Seragen, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita. Jadi cerita ini dialami oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Ruslan. Mas Ruslan ini sempat pernah beliau berprofesi sebagai seorang security atau satpam atau tenaga keamanan. Dan cerita ini berurutan, artinya cerita ini dialami Mas Ruslan itu nggak hanya sekali. Jadi sering kali ketika Mas Ruslan ini menjadi seorang security, dia selalu mengalami kejadian-kejadian yang mistis. Nah, kita cerita dulu bahwa Ruslan ini asalnya dari Seragen. Setelah dia lulus sekolah itu, dia langsung ke Tangerang. Dia punya paman yang beliau ini kerja di sebuah bengkel mobil di sana. Jadi ketika sampai di sana, Ruslan langsung ikut pamannya itu. Pamannya ini bukan pemilik bengkel, tapi beliau adalah montir di sana. Jadi Ruslan mulai kerja di situ dan dia tidur juga di bengkel itu. Tapi nggak sampai 2 bulan, dia mulai nggak kerasan. Akhirnya dia bilang ke pamannya dia mau cari kerjaan-kerjaan yang lain. Pamannya pun mengizinkan dan dia mulai cari di sekitar bengkel situ. Ternyata ada lowongan. Jadi ini adalah sebuah pabrik yang membutuhkan tenaga security. Jadi sebelumnya memang Ruslan ini nggak punya pikiran sedikit pun bahwa dia akan menjadi seorang security. Nggak ada cita-cita untuk itu juga. Nah, tapi karena dia butuh pekerjaan itu, akhirnya dia coba. Dia mulai coba. Pada saat kerja di sana, dia ini dikasih tahu sebelumnya bahwa pabrik ini sebenarnya hanya beroperasi sekitar jam 8 sampai jam 4 sore. Selebihnya pabrik ini kosong. Pabrik ini harus dijaga karena banyak sekali barang-barang yang berharga. Nah, dia juga dikasih tahu oleh seniornya pada saat dia ini jalan-jalan, pabrik ini dikelilingi tembok-tembok beton setinggi 2 meteran. Jadi pas waktu dia diajak ke belakang pabrik, seniornya ngasih tahu, ini di belakang ini ada pemakaman. Nah, biasanya kalau anak-anak baru
mereka takut. Kalau kontrol malam-malam lewat sini mereka takut. Jadi ini pesan saya, jangan sampai kamu takut. Nanti kalau kamu ketahuan nggak kontrol malam-malam, kamu akan diskors dan kamu diberhentikan. Nah ini pesan dari seniornya, karena beberapa orang sebelumnya ini selalu melakukan hal itu. Jadi mereka takut untuk kontrol sampai ke belakang. Pada akhirnya ini yang menjadi masalah. Nah Ruslan sendiri nggak terlalu takut karena dia nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia hanya berpikir ini makam, orang-orang dikuburkan di sana, dan dia cuma berpikir ini orang mati, nggak akan ada kejadian-kejadian yang aneh. Orang mati nggak bisa bergerak. Akhirnya dia diterima di sana. Dia mulai jaga malam itu langsung keesokan harinya. Jadi dia ini jaga di shift malam dengan 2 orang satpam yang lain. 2 orang ini menjaga di pos di bagian depan. Nah, giliran waktu keliling sekitar jam 9 malam, Ruslan jalan. Karena memang dia harus sendirian. Dia jalan menyusuri pabrik itu, dan ketika melewati belakang pabrik, memang suasananya itu sudah beda. Ada perasaan yang membuat Ruslan itu takut. Tapi karena dia baru pertama kali kerja di sana, dia nggak mau mengecewakan senior dan juga komandannya, dia memberanikan diri. Sambil bawa senter, dia jalan pelan, dan begitu melewati persis di samping makam, dia nggak merasakan apa-apa. Dia cuma merasakan ada hawa yang membuat dia merinding. Cuma seperti itu aja, selebihnya nggak ada apapun. Baru hari itu terlampaui, si Ruslan mulai merasa nyaman. Nah, keesokan harinya dia disuruh lagi jaga di sana. Jaga waktu itu di hari kedua, dia juga disuruh jaga di malam hari. Nah, malam itu suasananya ini agak gerimis. Nah, karena suasananya agak gerimis, senior-seniornya bilang, nanti ajalah kontrolnya, nunggu hujan ini agak reda, nggak perlu dipaksakan. Padahal waktu itu sudah jam 9 malam. Nah, biasanya security ini kontrol di sekitar jam 9 malam, jam 12, dan juga jam 3 dini hari. Waktu itu masih jam 9 lebih dan kondisi masih hujan. Dia disuruh tunggu sebentar, dan hujan ini belum juga berhenti sampai jam 11 malam. Barulah sekitar jam 11 lebih, hujan ini mulai agak reda dan benar-benar berhenti itu di sekitar jam setengah 12 malam. Nah, disitulah seniornya Ruslan ini bilang, ayo Rus, kamu sekarang yang keliling. Ruslan ini jalan. Jalanan ini masih basah semua. Dia menggunakan senter, dan begitu dia ini mau menuju ke belakang, belum sampai dinding yang di bagian belakang itu, dia mendengar ada suara klodak, 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 klodak. Nah, dia ini semakin takut kalau ada orang. Nggak jauh dari sana memang ada perkampungan, dan dia sudah dikasih tahu oleh senior-seniornya bahwa orang-orang di kampung sana ini banyak yang nakal, banyak yang sering lompat pagar terus ngambil sesuatu. Jadi dari situ Ruslan ini langsung mempercepat langkahnya. Dia khawatir kalau ada orang yang mau mencuri sesuatu. Begitu dia lihat ke arah kiri, ternyata barulah si Ruslan ini tahu suara berisik ini asalnya bukan dari belakang pabrik, tapi di balik dinding itu. Yang artinya suara ini dari pemakaman. Nah, disitulah Ruslan ini merasa agak aneh. Di jam seperti ini, kenapa kok ada suara berisik dari dalam makam? Apa mungkin ada yang meninggal di malam itu? Dia pun mengabaikan. Dia agak mempercepat langkahnya, dia melewati makam tersebut. Tapi karena waktu itu suaranya ini benar-benar aneh, jadi kayak ada orang yang beraktivitas di sana. Jadi dari situ Ruslan itu langsung penasaran. Dia nggak mau nunggu waktu lagi. Dia ambil tangga. Terus dia ini naik tangga, melihat ke arah makam. Sambil dia senterkanlah senternya itu. Di situ Ruslan ini kaget. Makam ini dalam keadaan sepi, tapi di situ ada keranda jenazah. Keranda jenazah inilah yang menimbulkan bunyi berisik seperti itu. Jadi keranda jenazah ini bergerak dengan sendirinya. Nah, disitulah Ruslan ini karena kaget, dia langsung lompat. Dari arah atas itu dia langsung lompat, nggak pakai turun tangga lagi, dan dia ini lari. Dari kejauhan, senior-seniornya itu sudah ngelihat. Nah, penglihatan mereka atau pandangan mereka ke Ruslan itu sudah agak aneh.
Mereka kayak sudah mengetahui bahwa Ruslan ini baru saja ngelihat sesuatu. Begitu dekat, senior-seniornya tanya, "Kamu kenapa, Rus?" "Anu Pak, di makam Pak, keranda jenazah itu gerak sendiri Pak." Terus senior-seniornya itu awalnya diem. Gak lama kemudian salah satunya ngomong ke Ruslan, "Sudahlah, itu biasa, semua pasti dilihatin hal-hal yang aneh kayak gitu. Itu tandanya mereka mau kenalan sama kamu." Terus Ruslan ini nafasnya itu masih tersengal-sengal. Dia kayak nggak percaya baru ngelihat keranda itu gerak sendiri. Nah setelah itu senior-seniornya bilang, "Ya sudah kamu istirahat aja. Nanti giliran yang kontrol biar saya sama Pak Muji." "Oh ya Pak, makasih Pak." Nah malam itu terlampaui. Keesokan harinya senior-seniornya ini melaporkan hal ini ke pimpinannya. Nah Ruslan dipanggil. Jadi sebelum Ruslan ini kerja, dia dipanggil lebih dulu oleh pimpinan. "Rus, katanya senior-seniormu, kamu kemarin dilihatin sesuatu ya?" Ruslan sendiri kaget, loh ternyata kok sudah sampai di pimpinan berita ini. Mau nggak mau dia pun jawab, "Ya Pak, saya ngelihat keranda itu gerak sendiri." Ya itulah makanya banyak yang nggak kerasan kerja di sini, terutama pada saat jaga malam hari. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu masih takut atau gimana? "Oh enggak Pak, saya nggak takut Pak, saya cuma kaget aja. Baru ini saya ngelihat hal seperti itu." "Ya sudah, pesan saya enggak usah takut. Kamu lebih butuh pekerjaan ini. Kamu harus lawan rasa takutmu itu." "Ya Pak, baik Pak." Nah, akhirnya dia pun menjalani kesehariannya seperti itu. Beberapa kali dia jaga di shift pagi, dan pada saat dia jaga di shift malam itu dia selalu kepikiran. Apalagi setiap kali melewati belakang pabrik. Dan hal itu terjadi sampai sekitar 3 bulanan. Pada waktu itu si Ruslan ini dikontrak 1 tahun. Nah ketika dia menjalani kerja selama 3 bulan itu, beberapa kali dia ini sudah lama sekali nggak diganggu. Tapi setelah 3 bulan itu barulah dia ini diganggu lagi. Malam itu dia lupa malam apa. Yang jelas suasananya itu hampir sama seperti saat pertama Ruslan ini jaga di sana. Suasananya hujan. Hujan ini begitu derasnya, sampai sekitar jam 12:30 dini hari. Karena hujan ini nggak berhenti-berhenti, seniornya bilang ke Ruslan, "Sudah Rus, kamu tetap kontrol lah, kamu jalan pakai payung sama jas hujan." "Oh ya Pak." Pas waktu dia ini pakai jas hujan, dia ini sudah ragu-ragu. Waduh, gimana? Jadi dilama-lamakan sama si Ruslan ini. Sampai seniornya ini negur, "Kamu kok lama banget Rus?" "Oh ya Pak, sebentar Pak. Resletingnya macet Pak." Setelah dia pakai jas hujan, barulah dia ambil payung dengan ambil senter, dia jalan. Nah, begitu mendekat ke arah belakang pabrik, suasana ini sudah beda. Ada semacam asap putih yang melintas. Nah Ruslan waktu itu berpikir, ini mungkin ada orang bakar-bakar lah. Mungkin asapnya sampai sini. Dia tetap berpikir positif, dia jalan pelan. Dan begitu dia belok ke arah kiri, persis di samping makam itu, Ruslan ini mendengar kayak ada orang yang bicara. Ada 2 orang yang ngobrol di balik makam. Tapi ngobrolnya itu bisik-bisik. Awalnya Ruslan itu mengira-ngira ini suara hujan yang terkena atap atau memang suara orang bisik-bisik. Karena suaranya campur aduk. Dia mengabaikan, dia jalan. Nah ternyata suara bisikan 2 orang ini kayak semakin dekat. Jadi seolah-olah pas Ruslan jalan, ini 2 orang ada di belakang Ruslan persis. Kayak memang benar-benar ada orang yang ngobrol di belakang Ruslan. Nah di situ Ruslan ini coba mendengar secara seksama. Ini orang-orang ini ngomong apa? Nah samar-samar Ruslan ini mendengar salah satu dari mereka itu bilang, "Ini yang orang baru, orang baru." Nah disitulah Ruslan itu langsung merinding. Dia langsung noleh ke belakang, senternya itu diarahkan ke belakang. Di belakang itu kosong. Sementara dia masih mendengar suara orang yang saling ngobrol itu. Disitulah Ruslan langsung mempercepat langkahnya. Tapi semakin dia mempercepat langkahnya, suara orang yang ngobrol ini semakin juga ngikuti Ruslan. Begitu Ruslan ketemu senior-seniornya, barulah suara ini sudah hilang. Nah dia sendiri nggak berani cerita ke senior-seniornya. Sampai pada satu ketika, seminggu setelah kejadian itu, Ruslan ini jaga malam lagi. Pas waktu dia jaga malam inilah, dia mengalami sesuatu yang benar-benar nggak bisa dilupakan seumur hidupnya.
Malam itu dia kontrol seperti biasa. Di jam sekitar 11 malam, dia jalan. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada sosok putih. Nah, dia ini sudah merasa ganjil. Ini putih-putih apa? Apa mungkin karung goni? Nah, mau nggak mau dia harus tetap melintasi jalan itu. Dia nggak mungkin balik. Nah, Ruslan langsung nunduk. Dia nunduk ke arah bawah. Nah, tiba-tiba pas dia mendekati sosok putih itu, gak tahu kenapa dia itu pengen noleh ke arah sosok putih ini. Dan begitu Ruslan ini noleh, ternyata yang dilihat ini pocong. Dan pocong ini berantakan banget. Waktu itu Ruslan gak sempat melihat secara detail karena dia takut. Dia langsung lari, bener-bener lari sambil teriak-teriak, "Pak, tolong Pak, Pak, tolong Pak." Dua orang seniornya ini langsung lari menghampiri si Ruslan. Terus mereka tanya, "Kamu kenapa, Rus?" "Pak, tolong Pak, tolong Pak." Ruslan gak bisa ngomong. Akhirnya tariklah si Ruslan ini menuju ke pos. Baru di pos itu dia minum dan dia baru cerita, "Pak, saya dilihatin pocong Pak." Disinilah dua orang seniornya itu juga takut. Akhirnya keesokan harinya Ruslan bilang ke pamannya. Dia diskusi dengan pamannya, dia sudah ingin keluar. Akhirnya pamannya bilang, "Ya sudah, kamu pulang aja lah. Kamu izin ke bosmu, kamu resign. Sementara kamu balik aja ke Sragen. Kamu istirahat aja dulu. Sambil nanti nunggu mungkin ada kerjaan lain." Akhirnya dari situ dia pun izin ke bosnya, dia pengen resign. Tapi waktu itu bosnya ini sudah bilang ke Ruslan, "Cobalah kamu bertahan. Ini kan gak setiap hari kamu diganggu seperti ini." Tapi Ruslan sudah gak kuat. "Sudah Pak, saya gak kuat Pak. Saya mau resign aja Pak." Nah, mau gak mau akhirnya dia pun resign. Setelah resign dia pulang ke Sragen. Selama dia di Sragen itu dia ikut bantu-bantu buliknya. Buliknya ini punya warung, daripada nganggur dia bantu-bantu di dapur, cuci piring, terus ngantarkan makanan ke pelanggan. Dan itu dilakukan gak sampai 1 bulan. Sampai pada akhirnya ada pelanggan di warung buliknya itu yang kenal akrab dengan buliknya Ruslan. Beliau ini supervisor di sebuah perusahaan. Nah, kebetulan perusahaan ini adalah perusahaan properti. Terus karena si orang ini tahu bahwa Ruslan itu belum punya pekerjaan tetap, buliknya juga bilang ke orang tersebut, "Pak, mbok tolong ini keponakan saya diajak. Loh, pernah kerja di mana aja Mas? Saya terakhir kerja jadi security Pak." "Loh, bener jadi security?" "Iya Pak." "Mau nggak jaga di perumahan di daerah Gresik? Kami punya perumahan juga di sana dan butuh orang untuk jaga perumahan tersebut." Nah, Ruslan ketika mendengar security, dia pikirnya sudah aneh-aneh. Aduh, gimana ya kalau ada kejadian-kejadian yang aneh lagi. Nah, karena perusahaan ini lebih menguntungkan bagi Ruslan, dia akhirnya langsung menerima tawaran kerja itu. Dan gak lama setelah itu, 2 hari kemudian Ruslan langsung berangkat menuju ke Gresik. Nah, perumahan ini sebenarnya perumahan lama, perumahan dari sekitar tahun 90-an. Adapun yang tinggal di sana ini hanya beberapa kakak. Nah, begitu pertama kali sampai di sana, Ruslan ini langsung dibawa ke mes perusahaan. Mesnya nggak jauh dari perumahan ini. Dia dikenalkan dengan beberapa orang yang tidur di sana itu nggak hanya security perumahan. Ada juga petugas kebersihan, ada juga pengurus perumahan tersebut. Nah, di situ Ruslan kenalan dan mereka ngobrol-ngobrol. Barulah keesokan harinya dia mulai kerja. Dia dikenalkan dengan komandan satpam dan dia juga dikenalkan dengan senior-senior yang lain. Ternyata barulah Ruslan ini tahu kenapa kok di perumahan ini membutuhkan satpam. Orang-orang ini atau satpam-satpam ini kebanyakan sudah tua dan sudah mau pensiun. Inilah kenapa perumahan tersebut banyak cari orang-orang baru. Nah, Ruslan pun waktu itu diajak jalan-jalan. Dia bahkan sempat dikenalkan ke beberapa warga. Dan ada satu blok. Di blok ini Ruslan itu nggak diajak jalan menuju ke blok tersebut. Alasan dari si bapak-bapak security ini, seniornya si Ruslan, beliau bilang, "Sudahlah, nanti aja. Ini aman kok karena ini dekat dengan pos security. Kami itu jarang lewat sini. Tapi berhubung kamu ini anak baru, kamu tetap lewati semua blok-blok ini. Supaya nanti komandanmu itu nggak curiga. Kamu tetap lewat di blok ini juga kamu lewat." "Oh ya Pak." Nah, hari itu Ruslan ini disuruh jaga di malam hari. Dia jaga hanya cuma 2 orang.
Waktu itu mereka ngobrol-ngobrol sambil lihat TV di pos security. Dan sekitar jam 11 malam, temennya Ruslan ini pamit. Dia mau pulang lebih dulu. Karena dia sudah janjian sama istrinya. Istrinya ini lagi sakit. Dia mau bawakan obat dan juga makanan. Nah, Ruslan ini baru hari pertama di sana. Dia nggak bisa nolak. Ya sudah pak, nggak apa-apa pak. Nah, si security temennya ini pergi. Ruslan sendirian, dia lanjutkan nonton TV. Gak lama setelah itu sampai jam setengah 12 malam, temennya ini gak balik-balik. Dia coba kontak di HT, ternyata HT-nya ini gak nyambung. Mungkin karena terlalu jauh. Dia coba hubungi HP-nya. Pas waktu diangkat, temennya ini bilang, Ruslan, sorry, ini aku masih ngerawat istriku. Kamu kalau mau kontrol, mau keliling, kamu kunci ya pos security-nya. Oh iya pak, gak apa-apa pak. Ruslan pun menganggap ini hal biasa. Jadi TV masih dalam keadaan nyala, pos security ini dikunci oleh si Ruslan, dia pun mulai keliling. Dia menggunakan motor, dia jalan pelan sambil noleh kanan kiri, dan sesekali dia berhenti di pertigaan sambil ngelihat lokasi di blok sana. Nah, dia teringat kata-kata dari seniornya sebelumnya, kalau pertama-pertama sampai 3 mingguan, lebih baik kamu keliling ke blok-blok. Keliling-keliling supaya kamu nggak dicurigai oleh komandanmu. Akhirnya dari situ Ruslan mulai keliling di blok-blok, di masing-masing blok dia keliling. Dan ada satu blok yang dari awal tidak dikunjungi oleh senior-seniornya. Ruslan pun tidak diajak ke sana. Dia penasaran, dia masuk ke blok itu. Ternyata di blok ini banyak sekali rumah kosong. Hampir semuanya kosong. Tapi ada satu rumah yang masih nyala, tapi lampunya itu hanya nyala di luar dan hanya menggunakan lampu 5 watt. Di situ Ruslan ini langsung putar balik. Dan pas waktu dia putar balik, ternyata dia dipanggil, Mas, tolong mas. Ada tangan yang keluar dari pagar itu. Ruslan pun nggak kaget, dia langsung turun. Oh iya bu, ada apa bu? Mas, tolong mas, itu loh, sampahnya sampein buangin ya, saya lupa. Ruslan ini ngelihat ke tong sampah ada tas kresek besar, dan tas kresek ini memang belum dibuang. Seharusnya tas kresek isi sampah ini sudah dibuang sebelumnya. Nah, Ruslan merasa terpanggil, iya bu, saya buangkan ya bu. Diambil tas kresek hitam ini, langsung Ruslan melanjutkan jalan. Karena yang terjadi, begitu Ruslan ngelihat lagi ke arah rumah itu, ibu-ibu ini sudah nggak ada lagi. Nah, yang ada dalam pikiran Ruslan, mungkin beliau sudah masuk. Nah, sampah ini pun dibuang. Pas waktu sampah ini dibuang ke tong sampah ukuran besar itu, Ruslan itu mencium. Ini aroma sampahnya itu benar-benar busuk luar biasa. Jadi aroma bangkai, aroma makanan busuk, tercampur semua di situ. Setelah itu, Ruslan kembali lagi ke pos satpam. Gak lama setelah itu temannya ini datang. Begitu temannya datang, dia tanya, sudah keliling? Oh sudah pak, keliling kemana aja? Semua di mana aja? Ya di blok sini, di blok sana, sampai di blok yang sebelah sana. Blok mana maksudnya? Blok C, kamu semua? Sudah pak. Tapi waktu itu Ruslan gak cerita ke seniornya bahwa dia ditemui oleh ibu-ibu dan dia disuruh buang sampah. Dia gak cerita. Nah, malam itu terlampaui. Pagi harinya dia pulang, dia istirahat. Begitu dia istirahat di mes ini, dia merasakan sudah mulai kerasan. Karena teman-teman yang ada di mes itu saling peduli satu sama lain. Dan lingkungan di perumahan itu juga enak. Jadi dia mulai kerasan. Nah, hari kedua, di malam hari itu dia jaga. Di sekitar jam 7:30 malam dia datang, kemudian ganti shift dan dia mulai jaga. Dengan orang yang sama lagi. Nah, pas waktu sekitar jam 11 malam, temennya ini pamit lagi. Rus, tak tinggal dulu ya. Ini istriku masih sakit. Oh iya ya pak, gak apa-apa pak. Nanti kalau kamu mau keliling, seperti biasa, kunci aja pintunya. Oh iya pak. Dia pun pergi temennya ini. Gak lama kemudian pas waktu Ruslan ini nonton TV sambil jaga di pos satpam itu, dia didatengin sosok ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini orang Cina dan dia rambutnya itu berantakan, sudah memutih semua. Beliau itu membawakan Ruslan makanan, jadi dibungkus dengan kotak dari styrofoam, diserahkan ke Ruslan. Dia panggil, mas, ini ya tak kasih makanan. Ruslan ini kaget loh. Oh iya bu,
terima kasih kemarin buangin sampah saya. Oh, ternyata yang nyuruh buangin sampah itu ibu-ibu ini. Barulah Ruslan bisa melihat wajah dari ibu ini. Ya Bu, makasih banyak Bu, makasih banyak Bu. Dia ini cuma dikasih satu kotak dan belum sempat dia melihat ke arah luar. Ibu-ibu ini sudah nggak ada. Tapi waktu itu Ruslan masih tetap berpikir positif. Mungkin ibu-ibu ini jalannya melipir ke sebelah kiri sampai dia nggak kelihatan. Karena suasana perumahan itu juga agak gelap. Dia nggak berpikir aneh-aneh. Tapi waktu itu kotak makan ini belum dibuka sama sekali sama si Ruslan. Dia nunggu kedatangan temennya. Nah setelah temennya ini ditunggu sampai sekitar jam 12:30, dia belum juga datang. Ditelepon lah temennya itu, Pak, nanti ini balik jam berapa? Kalau memang belum balik sekarang, saya mau keliling. Oh ya Rus, maaf ya, ini istriku masih sakit mau ditemenin. Kamu keliling sendiri dulu ya, enggak apa-apa ya. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Dikuncilah pos security itu, dia keliling. Jadi Ruslan keliling sendirian, di semua blok itu dia lalui. Bahkan dia sempat melewati blok C1 di mana ibu-ibu ini tinggal, yang kemarin minta tolong ke Ruslan untuk buangin sampah itu. Waktu itu dia melihat lampu di rumah ibu-ibu ini masih menyala, tapi nggak ada aktivitas apapun. Dia pun putar balik, dan setelah keliling di setiap perumahan itu, dia balik lagi ke pos satpam. Dia mulai nunggu temannya ini kelamaan datangnya, dia sudah mulai lapar. Kotak makan dari styrofoam itu dibuka. Begitu kotak styrofoam ini dibuka, Ruslan ini kaget. Ternyata ini adalah mie yang sudah busuk dan sudah banyak cacing di situ. Jadi Ruslan ini bahkan sempat melempar kotak makanan itu saking kagetnya dan saking dia mencium aroma yang benar-benar busuk luar biasa. Terus Ruslan ini berpikir, ibu-ibu ini kok kurang ajar banget ngasih aku makanan kayak gini. Ini apa memang disengaja atau gimana? Dah, karena ini sudah berantakan semua, dibereskan lebih dulu sama si Ruslan. Sekitar 15 menit kemudian, si temennya, si seniornya ini datang. Ruslan langsung cerita, Pak, aku tadi disamperin ibu-ibu. Dia ini ngasih kotak makan. Pas tak buka, ternyata kok isinya mie sama ada cacing-cacing yang sudah busuk banget. Loh, siapa? Itu loh Pak, ibu-ibu yang di blok C1. Nah, si temennya ini diem. Itu kamu yakin ketemu orang di situ? Kok kamu tahu kalau ibu-ibu itu tinggal di blok C1? Nah, Ruslan pun mulai cerita. Jadi gini loh Pak, pertama kali aku keliling, itu aku sempat disuruh buangin sampah si ibu-ibu ini yang rumahnya di blok C1. Lah, kamu disuruh buangin sampah? Iya. Terus tadi ini beliau datang ngasih aku makanan, katanya terima kasih sudah mau buangin sampah. Seniornya ini cuma diem, gak jawab apapun. Itulah yang membuat Ruslan ini bertanya-tanya, emangnya kenapa Pak? Ya wis gak apa-apa, mungkin beliau itu pikun, mungkin gak niat ngasih kamu makanan basi. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Oh ya sudah Pak. Jadi Ruslan ini hanya berpikir positif. Nah, berhari-hari setelah itu dia terus jaga malam, sampai kemudian dia ini berpikir, ini kok terus-terusan jaga malam. Sampai sekitar seminggu lebih dia jaga malam terus, kapan jaga si paginya. Lama-kelamaan dia juga berat. Dia ini gak kuat angin malam. Akhirnya dia coba ngomong ke komandannya. Dan, Mbok minta tolong kapan ya si pagiku ini diatur. Oh ya bentar Mas. Ini nanti nunggu bulan depan ya Mas. Begitu perubahan shift, dibuatkan jadwal yang baru, nanti baru Mas tahu jadwalnya. Nanti pasti ada shift pagi kok. Ini sementara shift malam dulu. Oh iya Pak, dia masih bisa terima. Nah beberapa minggu setelah itu, dia masih jaga shift malam. Waktu itu dia jaga dengan teman yang sama lagi, seniornya yang sama itu. Nah anehnya, setiap kali si Ruslan ini jaga malam, dengan orang yang berbeda sekalipun, seniornya ini selalu izin di sekitar jam 11 atau jam setengah 12 malam. Dan mereka ini selalu dengan alasan apapun. Ini nggak hanya terjadi dengan senior yang satu, begitupun juga dengan senior yang lain. Selalu di jam seperti itu mereka ini izin. Jadi Ruslan ini selalu jaga sendirian di sekitar jam 11 sampai jam 1 malam. Tapi waktu itu Ruslan belum curiga. Nah, sampai pada suatu ketika dia jaga dengan senior yang lain. Sekitar jam 11 lebih, seniornya ini pamit. Dia mau beli nasi goreng.
Terus Ruslan langsung memberanikan diri tanya, Pak, aku mau tanya ya Pak ya. Pada waktu aku pertama kali jaga di perumahan ini, malam hari sampai hari ini, tiap malam aku jaga sama siapapun, sama security manapun, setiap jam segini kok mesti semua ini ninggal aku ya Pak. Aku itu selalu keliling sendirian. Terus si seniornya bilang, kenapa? Kamu takut apa gimana? Ya enggak gitu, kenapa kok harus jam seperti ini, antara jam 11 sampai jam 1? Aku sampai hafal, orang-orang ini kok mesti pergi dari jam 11 sampai jam 1. Jam 1 baru balik. Kenapa kok di jam seperti itu? Memangnya kenapa? Ya nggak ada apa-apa, memang ada urusannya jam seperti itu. Ini aku lapar jam segini. Aku mau beli nasi goreng dulu. Tapi janji ya Pak, jangan balik lama-lama loh. Ya nggak, wong cuma beli nasi goreng kok. Ya sudah. Dia pun pergi, seniornya ini. Ternyata ditunggu sampai jam 12. Seniornya ini belum juga balik. Si Ruslan ini sudah berpikir loh kan, aneh kan? Belum juga balik kan? Terus dia telepon ke seniornya itu, Pak, sudah Pak, kalau baliknya masih lama aku keliling sendiri aja. Ya ini masih antri, nasi gorengnya masih antri. Ruslan tahu ini cuma alasan. Nggak mungkin antri nasi goreng sampai berjam-jam seperti itu. Si Ruslan ini nggak mau ambil pusing, dia langsung tutup pos security, dia keliling. Nah, pas waktu keliling itu, setelah melewati blok-blok yang lain, dia melihat di blok C1. Sebelum dia masuk ke blok C1, dia melihat ada ibu-ibu yang biasanya dia lihat. Nah, ibu-ibu ini berdiri di depan rumahnya. Beliau itu pakai daster panjang warna putih. Dari kejauhan Ruslan ini sudah bisa melihat. Tapi yang dipikirkan Ruslan waktu itu, dia nggak mau disuruh lagi sama ibu-ibu ini. Dia balik, dia keliling ke blok-blok yang lain. Dan begitu selesai dia keliling, dia melewati lagi blok C1 itu. Dia noleh ke arah blok C1. Dia melihat ibu-ibu ini sudah nggak ada. Nah di situ Ruslan balik lagi ke pos satpam sambil nunggu temannya itu. Dan ternyata benar sekitar jam 1 dini hari temannya ini balik. Begitu balik Ruslan langsung agak jengkel. Loh kan Pak, sampai balik jam 1 kan Pak? Loh ini memang antri ya? Ini nasi goreng ini enak, banyak yang antri. Sorry aku nggak maksud apa-apa. Ya sudahlah Pak. Dia pun nggak berpikir yang macam-macam. 2 hari kemudian Ruslan masih jaga di shift malam. Nah di malam itulah malam terakhir Ruslan jaga di perumahan tersebut karena dia mengalami sesuatu yang benar-benar mengerikan. Jadi malam itu di jam 11 malam lebih, salah satu seniornya seperti biasa dia izin. Alasannya waktu itu ibunya sakit, dia harus beli jamu. Ruslan sempat tanya, malam-malam gini beli jamu di mana Pak? Sudahlah kalau sampean mau pulang aja. Loh enggak serius, aku mau beli jamu ini. Ya sudahlah Pak, enggak apa-apa, sampai nanti balik jam 1 kan. Enggak sampai jam 1, sudah enggak apa-apa Pak, aku keliling sendiri. Ya sudah, maaf ya, ini aku memang benar beli jamu. Ya sudah Pak. Nah ketika temennya ini pergi, Ruslan itu langsung ngunci pos satpam, dia keliling. Sebelum waktunya dia keliling, dia sengaja keliling perumahan itu supaya nanti dia bisa nonton TV sambil santai-santai. Setelah dia melewati blok-blok masing-masing perumahan itu, dia langsung belok ke arah blok C1. Nah, pada waktu melewati rumah ibu-ibu ini, rumah ini kosong, sepi, gak ada apapun. Nah Ruslan pun putar balik. Gak lama kemudian, Ruslan dipanggil. Mas, dia dengar ada suara ibu-ibu. Ruslan ini awalnya sudah mikir, pasti disuruh lagi nih. Tapi karena Ruslan ini kasihan, mungkin ibu-ibu ini tinggal sendirian. Dia pun berhenti, ya Bu, kenapa Bu? Mas minta tolong mas, itu loh lampu saya mati mas. Nah si ibu-ibu ini pakai daster warna putih, terus rambutnya itu berantakan. Memang terlihat mengerikan. Tapi waktu itu Ruslan ini cuma berpikir kasihan dengan ibu ini. Nah, dia itu dibukakan pagar. Ruslan masuk. Setelah itu pintu rumah ini dalam keadaan terbuka. Dia lepas sepatunya. Setelah lepas sepatu, dia cuma telanjang kaki, dia masuk ke rumah tersebut. Dari situlah dia bisa merasakan lantai ini dalam keadaan berdebu dan kotor. Yang Ruslan pikirkan, ini kasihan banget ibu ini tinggal di sini sendirian atau gimana, kok nggak pernah dibersihin. Terus dia itu langsung menuju ke depan toilet, di mana lampu ini mati. Itu sudah disiapkan lampunya yang baru. Ruslan langsung ambil lampu tersebut dan dipasangkanlah lampu ini.
Setelah itu dia cari, ibu ini kemana bu? Sudah bu, sudah bisa nyala lagi. Ruslan ini sempat menyalakan lampu tersebut. Setelah lampu ini nyala, dia cari ibu-ibu ini kemana. Dicari sambil dia teriak-teriak. Ternyata nggak ada jawaban. Lah otomatis Ruslan ini langsung buka pintu rumah. Nah anehnya pintu rumah ini dalam keadaan terkunci. Dicoba lagi gagang pintu ini dibuka oleh si Ruslan. Ternyata memang benar-benar terkunci. Disitulah dia sudah mulai panik. Terus Ruslan ini sambil manggil ibu tersebut. Bu, ini pintunya kok dikunci bu. Saya mau balik bu. Bu, tolong bu. Dia coba buka pintu kamar. Pintu kamar pun dalam keadaan terkunci. Dia ketuk-ketuk pintu kamar. Gak ada jawaban apapun. Sampai dia ke belakang, dia cari mungkin ada pintu dari arah belakang. Dia cari sampai ke belakang gak ada pintu. Dan jendela ini dalam keadaan terkunci rapat semua. Barulah di situ Ruslan bisa mencium aroma ini, aroma pengap banget. Kayak rumah yang gak pernah dibuka bertahun-tahun. Nah di situ Ruslan ini bingung. Ini gimana tadi ceritanya kok aku ini tiba-tiba dikunciin sama ibu-ibu ini. Terus di situ Ruslan berpikir ini pasti ibu-ibu ini ngalami gangguan kejiwaan. Dia tiba-tiba dikunci padahal dia nolong ganti lampu. Langsung dia coba hubungi temennya lewat HT. Nah mungkin temennya itu belum balik ke pos satpam. Jadi HT-nya ini jangkauannya terlalu jauh. Terus Ruslan coba menghubungi lewat HP. Temennya ini ngangkat. Ya Rus, bentar lagi balik. Pak, sebentar pak, aku mau ngomong. Kenapa? Mau titip apa? Bukan pak, ini aku ada di dalam rumah. Loh maksudnya gimana? Aku ini kekunci di dalam rumahnya ibu-ibu itu yang di blok C1. Terus temennya ini diem. Maksudmu gimana? Aku nggak paham. Diceritakanlah oleh si Ruslan, gini loh pak, aku tadi dimintain tolong sama ibu-ibu yang tinggal di blok C1, ganti bola lampu. Aku ini jadi posisinya ada di dalam rumah itu. Nah, si temennya ini cuma diem. Gak lama kemudian temennya bilang, coba maksudmu gimana, kamu ulangi lagi, kamu ini ada di dalam rumah. Rumah mana? Rumahnya ibu-ibu itu loh pak, yang di blok C1. Langsunglah temennya bilang seperti ini, Rus, kamu ini benar, yang kamu omongkan benar. Benar pak. Sampai si Ruslan ini nyoba buka gagang pintu, dan si temennya ini dengar gagang pintu itu dibuka-buka oleh si Ruslan. Klak, 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 klak. Ya wis, kamu tunggu situ dulu ya, tunggu situ dulu. Ditutuplah telepon ini. Jadi Ruslan sambil nunggu kedatangan temennya itu, dia ngelihat lagi di sekeliling rumah. Nah, rumah ini sudah dalam keadaan terbengkalai. Bahkan debunya ini sudah tebal-tebal semua. Nah, sambil menunggu itu Ruslan juga bingung, dia ngapain. Akhirnya dia buka HP, dia main game di HP. Gak terasa sudah 1 jam dia ada di sana. Dia telepon lagi ke temennya. Temennya cuma jawab, ya Rus, ini aku masih cari bantuan, kamu tunggu di sana dulu ya, sabar. Oh iya ya pak, saya tunggu pak. Ruslan pun melanjutkan, dia main game lagi di HP itu, dan gak terasa lagi, sudah 2 jam dia di sana. Dia ngeliat jam sudah jam 2 dini hari. Nah si Ruslan ini berpikir, ini orang-orang ini kemana? Kenapa kok gak langsung ke sini? Dia nunggu seperti itu, sampai kemudian saking capeknya si Ruslan ini, dia ketiduran. Jadi dia sambil duduk, dia ketiduran. Dan dia baru kebangun itu sekitar jam 5:30 pagi. Ketika dia mendengar sudah banyak sepeda motor yang lewat di arah jalan raya itu, dia kebangun. Dia kaget, sudah 5:30, kok ini teman-teman belum juga datang. Dia telepon lagi temennya, Pak ini gimana pak? Iya ini, nanti tukang kuncinya datang jam 7, harus panggil tukang kunci. Kami tadi sudah dari sana, pintunya itu dalam keadaan terkunci, kita nggak mungkin bisa tobrak, itu rumahnya orang. Loh pak, cari aja ibunya yang pemilik rumah ini di mana. Nah si temannya ini belum menjelaskan. Sudahlah kamu tunggu situ dulu. Barulah sekitar jam 7 lebih, teman-temannya Ruslan dan juga tukang kunci datang. Ada 3 orang. Setelah kunci pagar ini berhasil dibuka, barulah mereka berusaha membuka pintu rumah. Setelah itu barulah Ruslan ini bisa keluar. Dan teman-temannya langsung bawa Ruslan ke pos security. Ruslan ini ditanya-tanyai, kamu itu bisa masuk di sana itu gimana ceritanya? Ya Ruslan cerita seperti biasa. Dia ini dipanggil sama ibu-ibu di situ. Dia dipanggil dan disuruh masuk, disuruh benerin lampu. Begitu ada di dalam rumah, dia nggak bisa keluar. Semua orang itu diam.
Ruslan sendiri juga nggak tahu kenapa kok orang-orang ini diem. Memangnya kenapa Pak? Sudah ketemu belum ibu-ibu itu? Terus barulah pimpinan si Ruslan ini cerita. Ini harus, kamu boleh percaya boleh enggak. Rumah itu sudah kosong dari tahun 2012. Nggak ada orang di sana. Kagetlah si Ruslan. Nggak mungkin Pak. Ada ibu-ibu yang bahkan itu sempat nganterin makanan ke saya. Terus semua teman-temannya Ruslan menjelaskan tidak ada, rumah itu kosong dari tahun 2012. Barulah di situ mereka semua minta maaf, teman-temannya Ruslan ini. Ternyata barulah Ruslan ini tahu setiap jam 11 malam sampai jam 1 malam teman-temannya yang jaga di malam hari itu mereka selalu izin keluar. Mereka nggak mau ada di pos satpam karena mereka takut. Mereka ini sudah tahu. Mereka sering kali setiap jaga malam selalu didatengin oleh sosok ibu-ibu ini. Dan entah beliau itu menampakkan diri dengan wajah yang menakutkan atau kadang dia itu cuma manggil-manggil. Inilah alasan kenapa teman-teman satpam yang lain setiap jam 11 sampai jam 1 malam mereka nggak berani jaga di pos satpam itu. Dan mereka ini sengaja membiarkan Ruslan di sana. Sebenarnya mereka tahu bahwa Ruslan ini sudah didatengin oleh sosok ibu-ibu itu yang sebenarnya beliau ini sudah meninggal dari tahun 2012. Nah, dari cerita itu, Ruslan itu agak shock. Dia kayak nggak percaya. Dan yang membuat dia jengkel yang kedua, ternyata teman-temannya ini tahu. Kenapa kok nggak ngasih tahu dari awal? Paling tidak Ruslan ini bisa bersiap-siap. Dia bisa menghindar dari sosok ibu-ibu ini. Tapi hal ini sudah terjadi. Ruslan benar-benar kecewa. Dan akhirnya besoknya, dia mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Dia nggak mau lagi, meskipun waktu itu pimpinan dari perumahan ini menaikkan gaji Ruslan sekitar 10%. Ruslan nggak mau, dia tetap pilih keluar. Karena di situ Ruslan merasa dia ini dibully oleh teman-teman kerjanya. Setelah dia resign itu dia kembali lagi ke Sragen. Dan pada akhirnya sekitar 3 bulan Ruslan ini nganggur, dia diajak kerja oleh temannya di sebuah peternakan ayam. Nah sampai hari inilah Ruslan itu masih kerja di sana di sebuah peternakan ayam. Nah, inilah teman-teman cerita yang dibagikan oleh Ruslan kepada Kembar Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.